Yuk. Mana lihat? Wih, ini apa namanya, Mah? Siput. Itu siput. Siput laut. Siput beracun. Yuk, itu yang katanya ulet bulu kata abang ya? Kata kakak ya? Iya. Itu siput, Pak. Mana? Mana lihat? Iya, itu bintang laut. Ini loh bintang laut. Bintang, wow. Bintang. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Langkah Fajar. Di video kali ini, anak-anak punya satu permintaan sederhana yang sulit untuk ditolak. Mereka ingin bermain di pantai. Kebetulan cuaca di bulan Juni sedang cerah dan air laut juga sedang surut. Kondisi seperti ini memang sangat cocok untuk bermain air, menjelajahi tepian pantai, dan melihat berbagai kehidupan laut yang biasanya tersembunyi saat air pasang. Karena lokasinya cukup dekat dari Kota Bangli, kami memutuskan untuk menuju Pantai Cucukan di Kabupaten Gianyar. Perjalanan menuju pantai terasa menyenangkan. Anak-anak sudah tidak sabar ingin segera bermain pasir dan mencari hewan-hewan kecil di sela-sela karang. Sebelum mulai berpetualang, ada satu ritual yang rasanya hampir selalu kami lakukan saat ke pantai, yaitu membeli camilan favorit. Dan bagi kami, camilan itu adalah lumpia potong dengan saus kental khas Bali. Entah mengapa, suasana pantai rasanya kurang lengkap tanpa menikmati lumpia hangat sambil mendengar suara deburan ombak. Kulit lumpianya sangat renyah, berpadu dengan isian sayuran dan potongan tempe yang gurih benar-benar menggugah selera. Ditambah lagi saus kental berwarna coklat yang manis, gurih, dan sedikit pedas karena potongan cabai segar. Cocok sekali disantap di tengah semilir angin laut yang cukup dingin. Tahukah teman-teman, lumpia dengan saus kental seperti ini merupakan salah satu jajanan yang cukup populer di Bali. Makanan ini mendapat pengaruh dari kuliner Tionghoa yang kemudian beradaptasi dengan cita rasa lokal. Karena itu, kita bisa menemukan variasi saus yang lebih manis dan kental dibandingkan lumpia yang biasanya dijual di daerah lain. Hingga sekarang, jajanan sederhana ini masih menjadi favorit banyak orang sebagai teman bersantai di pantai maupun saat berwisata bersama keluarga. Setelah perut mulai terisi dan energi kembali terkumpul, saatnya menjelajahi pantai. Ketika air laut surut, garis pantai menjadi jauh lebih luas. Banyak area karang yang biasanya tertutup air kini terlihat jelas. Bagi kami, inilah saat yang paling menarik untuk mengeksplorasi pantai. Di sela-sela batu karang dan genangan air kecil yang terbentuk saat laut surut, seringkali tersembunyi berbagai makhluk laut yang unik.
Setiap genangan seolah menjadi akuarium alami yang menyimpan kehidupan kecil yang menarik untuk diamati. Anak-anak pun mulai berjalan dengan hati-hati. Mereka memperhatikan setiap lubang karang, setiap genangan air, dan setiap benda yang bergerak di dasar pasir. Tak lama kemudian, Ayub berseru dengan penuh semangat. Ternyata ia menemukan seekor kepiting mungil yang sedang bersembunyi di antara batu karang. Ukurannya sangat kecil, namun cukup lincah bergerak ke sana kemari. Kepitingnya kecil ya guys. Lihat Abang Ayu tangannya sudah gemeteran. Dingin kan? Merangkak ke pinggir yuk. Hai, segini nih guys. Diri. Kami kemudian menemukan cacing pipih yang bergerak di dalam genangan air. Mana lihat? Wih, ini apa namanya mah? Siput. Itu siput. Siput laut. Oh, beracun. Itu yang katanya ulet bulu kata abang ya? Kata kakak ya? Iya. Itu siput, Pak. Mana? Mana lihat? Iya, itu bintang laut. Ini loh bintang laut. Ada juga bintang laut yang berdiam diri di dasar genangan air. Sesekali kami juga melihat cacing laut yang bergerak perlahan di antara pasir dan bebatuan. Diam dek. Apa itu? Kepiting. Tunggu. Ntar video ya, video dulu bentar video. Fajar dapat kepiting. Aku yang dapet tuh, Gak Leha. Gigit guys. Wah, aku gigit nah. Oh. Mr. Grab. Ayo kita lepaskan dia. Jangan. Nanti aja. Kesempatan seperti ini cukup langka karena saat air pasang, hewan-hewan tersebut biasanya tidak mudah terlihat. Aktivitas sederhana seperti ini ternyata sangat menyenangkan bagi anak-anak. Selain bermain, mereka juga bisa belajar mengenal berbagai jenis biota laut secara langsung. Pengalaman melihat hewan-hewan tersebut di habitat aslinya tentu berbeda dibandingkan hanya melihat gambar di buku atau di layar ponsel. Setelah cukup lama menjelajahi area karang, kami kembali ke tepi pantai. Disinilah keseruan berikutnya dimulai.
Anak-anak mulai berburu kerang yang bersembunyi di dalam batuan karang yang besar. Mereka saling menunjukkan temuan masing-masing, mulai dari cangkang yang berwarna putih, bercorak kecoklatan, hingga bentuknya yang unik dan jarang ditemukan. Nah, pakai itu kak. Ini kak. Aku lagi belanja ketemu di atas nih ada ini. Di bawah juga. Tiba-tiba ada tiram. Apa? Tolong, ada di atas nih. Ini ada hewan. Ya, masuk ke dalam batu. Apa laba-laba laut? Aneh kepitingnya kok warna hijau. Nah, sudah lewat lah. Tengok Pak, lihat. Jan. Boleh. Coba lihat Kak. Ini loh yang ini hampir lepas tapi ujungnya nggak mau. Ada. Ya apa ya gitu dari besar. Coba lipat Pak. Yang di situ loh banyak Pak. Aduh, banyak. Kemarin di pantai cucuan nggak ada itu tanah-tanahnya, sekarang ada. Sekarang sedang surut. Iya, sedang surut. Hai, kami lagi mau pulang. Itu senyum belum? Mana? Dadah ya. Dadah. Semakin sore, angin laut mulai bertiup lebih kencang. Anak-anak mulai merasa kedinginan. Nah, saat seperti ini biasanya ada satu solusi yang selalu berhasil mengembalikan semangat, yaitu makanan hangat. Kami pun beristirahat sejenak sambil menikmati semangkuk mie panas. Uap hangat yang mengepul terasa sangat nikmat setelah bermain cukup lama di pantai. Sederhana memang, namun rasanya selalu istimewa ketika dinikmati bersama keluarga sambil memandangi laut. Sambil menikmati makanan, kami juga mulai menyaksikan perubahan suasana pantai menjelang malam. Perlahan-lahan cahaya matahari mulai meredup. Langit yang sebelumnya biru cerah berubah menjadi perpaduan warna keemasan, jingga, dan sedikit merah muda. Pantulan cahaya senja di permukaan air laut menciptakan pemandangan yang begitu indah. Banana. Lihat banana nih. Makan kesukaan kita. Luar biasa. Yang pedas.
Ayo makan. Ya, Bang, ayo. Tak lama kemudian, rembulan mulai menampakkan diri di langit. Kehadirannya seolah menjadi penutup sempurna untuk petualangan kami hari ini. Suara ombak yang terus tergulung, angin laut yang sejuk, serta kebersamaan bersama keluarga membuat momen sederhana ini terasa sangat berharga. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami. Bila teman-teman pernah berkunjung ke Pantai Cucukan atau punya pengalaman seru menjelajahi pantai saat air laut surut, ingat ceritakan di kolom komentar ya. Ingat juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye!